Selamat siang semuanya, selamat sore atau selamat malam kapanpun kalian mendengarkan video ini dan mendengarkan saya. Perkenalkan nama saya Daryl Bastian, NIM saya 12022183344. Sekali lagi 12021833444. Saya dari kelas SI4403. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang ERP dan salah satu modulnya yang bernama SAP. Oke, mari kita mulai. Apa itu ERP? Saya akan baca dulu, nanti akan saya jelaskan. Pertama, ERP itu adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning. ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning yang dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan perencanaan sumber daya perusahaan. Definisi ERP pada Wikipedia adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan, manufaktur, maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi produk maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Dalam kata lain, ERP itu membantu suatu perusahaan maupun organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya, seperti itu. Lalu di dalam ERP itu mempunyai salah satu modulnya itu yang bernama SAP. SAP, System Application and Product in Data Processing, adalah software yang berbasis ERP, Enterprise Resource Planning yang tadi, yang digunakan sebagai alat untuk membantu manajemen perusahaan, perencanaan, hingga melakukan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. SAP mendukung multitugas tingkat tinggi untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Kemampuan tersebut dikarenakan SAP sendiri tersusun dari banyaknya modul untuk menjalankan semua fungsinya secara otomatis dan terintegrasi. Jadi dalam kata lain SAP itu adalah salah satu software dari ERP. Jadi ERP-nya itu bisa kita ibaratkan platformnya dan SAP-nya itu adalah softwarenya gitu. Jadi mari kita lanjutkan karena ada beberapa modul yang penting dari SAP. Yang pertama, FICO. FICO adalah singkatan Finance and Control. Modul FICO ini menggabungkan standar akuntansi, manajemen uang kas, ledger umum, konsolidasi yang mana tujuannya untuk membuat laporan keuangan, akuntansi biaya terdiri dari cost center accounting, analisis keuntungan, dan juga elemen cost accounting. Jadi FICO ini bertujuan dan atau bertanggung jawab tentang accounting dari suatu perusahaan atau organisasi, seperti itu. Lalu yang kedua, PP. Modul SAP Indonesia yang banyak digunakan selanjutnya adalah PP, yang merupakan singkatan dari Product Planning. Modul ini berfungsi untuk menjalankan proses perencanaan dan melakukan kontrol terhadap manufaktur di dalam perusahaan. Modul ini mencangkup konfigurasi sistem yang menyeluruh, data master, dan juga mencakup berbagai macam solusi bagi proses produk perusahaan. Jadi PP ini bertanggung jawab tentang planning production-nya bagi dari suatu perusahaan ataupun organisasi gitu. Mereka yang memplanningnya. Lalu yang ketiga, MM atau Material Management merupakan SAP yang tujuannya adalah membantu proses pembelian atau procurement serta membantu dalam manajemen inventaris. Modul ini juga bisa diintegrasikan dengan modul SAP lainnya seperti FICO, SD, QM, PP, dan masih banyak lainnya. Jadi MM ini bertujuan untuk atau bertanggung jawab untuk mensuplai material, seperti itu. Mereka bertanggung jawab tentang material bagi dari suatu perusahaan ataupun organisasi. Lalu yang keempat, SD, Sales and Distribution. Modul ini digunakan sebagai peningkat efisiensi dan aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan pesanan pembeli,
Modul ini pun juga bisa diintegrasikan dengan modul lainnya seperti FICO, MM, dan juga PP. Jadi SD ini tuh Sales and Distribution. Mereka tuh yang bertanggung jawab atau yang seperti kayak yang megangnya lagi, atau yang apa sih maksudnya dalam kata lain kayak mereka tuh yang bertanggung jawab mengontrol konsumernya gitu, kemauan si konsumernya, permintaan si konsumernya, dan segala macamnya gitu. Dan sejauh ini beberapa modul ini saling berkaitan ya, jadi seperti SD dengan MM gitu, mereka berkomunikasi satu sama lain. Jadi misalkan konsumennya minta A, si SD ini langsung komunikasi dengan MM apakah materialnya ada atau tidak gitu kan, stoknya seperti itu. Lalu yang kelima, HR merupakan singkatan dari Human Resource. Manfaatnya untuk melakukan integrasi terhadap semua proses di dalam Departemen Human Resource. Proses tersebut mulai dari aplikasi atau registrasi, administrasi para karyawan, manajemen waktu, pemenuhan gaji, dan masih banyak lagi lainnya. HR ini ya bertanggung jawab seperti merekrut karyawan-karyawan baru, pekerja-pekerja yang baru, menggaji, yang memberi benefit, yang memberi tunjangan segala macam, dan hingga sampai yang memberi pelatihan pada karyawan seperti itu. Lalu CRM, Customer Relationship Management, modul SAP Indonesia yang banyak digunakan. CRM ini berhubungan dengan back end dari sistem ERP. Selain itu, CRM ini berhubungan dengan supply chain, business intelligence, penerapan di lapangan, dan masih banyak lagi lainnya. Tujuan modul CRM ini adalah menyediakan informasi yang lebih baik berhubungan dengan pelanggan. Jadi dalam kata lain, CRM ini bertanggung jawab menerima feedback dari pelanggan agar kita stay in touch dengan pelanggan gitu atau dengan customer gitu. Lalu yang ketujuh, QM merupakan singkatan dari Quality Management. Modul QM ini digunakan untuk mengecek kualitas dari serangkaian proses yang terjadi dalam bidang logistik. Oke, QM itu maksudnya itu dari kata lain itu mereka yang bertanggung jawab mengecek kualitasnya apakah layak untuk dipasarkan, diproduksi, segala macam. Maksudnya produknya tuh ini stoknya gitu, biar apakah layak gitu kan diperjualbelikan segala macam dan diproses untuk ke customer sebelum ke tangan customer seperti itu. Lalu yang ke nomor 8, nomor terakhir, yaitu PS. Modul terakhir yang banyak digunakan oleh perusahaan adalah PS atau Project System, di mana modul ini digunakan untuk mengintegrasikan semua proses dari perencanaan, proyek, eksekusi, dan juga kontrol perusahaan. Jadi dalam kata lain, PS ini tuh bertanggung jawab tentang perencanaan proyek, eksekusi, dan juga kontrol perusahaan. Jadi mereka tuh yang mengkontrol perusahaan. Jadi seperti ininya loh, kayak dalam suatu organisasi itu kayak public relationnya gitu. Mereka yang mengeksekusinya dari beberapa rencana-rencana tuh mereka yang mengeksekusinya. Mereka yang bilang oke, yes, we gotta go gitu. Maksudnya oke, yes, kita bisa pergi dengan plan tersebut. Oke, yes, kita bisa menggunakan plan tersebut segala macam gitu. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi dan mengontrol perusahaannya, kemana perusahaan ini akan berjalan atau organisasi seperti itu. Jadi ERP kesimpulannya, jadi ERP itu adalah suatu program atau platform yang membantu sebuah perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Lalu di dalamnya tuh ada modul yang bernama SAP. SAP itu ya salah satu software dari ERP yang membantu, tentu saja yang membantu perusahaan agar mencapai tujuan tersebut. Lalu ada beberapa modul di dalamnya, ada 8 modul. Yang pertama FICO, PP, MM, SD, HR, CRM, QM, dan yang terakhir tuh PS. Seperti itu, dan mereka semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperbaiki atau memperbarui perusahaan, sistem perusahaan atau sistem organisasi agar berjalan lebih
Baik, seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Nama saya Daniel Agustian. Cukup sekian. Selamat siang, selamat malam, atau selamat sore bagi siapapun yang mendengarkannya, kapanpun Anda mendengarnya. Sekali lagi terima kasih.